selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya yang bernama Fri Alicia Krisa Panjaitan dengan NIM 3203 122038 dari kelas Pendidikan Antropologi D, Reguler 2020, yang merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas antropologi ekonomi yang diampu oleh dosen Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak, SOS MSI, mengenai produk unggul di Desa Titik Kuning, Kecamatan Pagar Merbau pada padi. Adapun latar belakang daripada permasalahan produk unggul di Desa Titik Kuning, Kecamatan Pagar Merbau ini, yaitu Desa Titik Kuning adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat yang ada di desa ini kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu hasil pertanian yang unggul di Desa Titik Kuning ini adalah padi. Selain padi, juga sebagian daripada petani tersebut ada yang menanam ubi, jagung, serta kacang hijau. Kemudian etnik yang mendiami di Desa Titik Kuning ini yaitu etnik Batak Toba. Kemudian kita masuk kepada identifikasi masalah. Dalam hal ini, yang akan dikaji yaitu bagaimana permasalahan yang terjadi pada padi di Desa Titik Kuning. Adapun identifikasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama, harga pemasaran pada padi. Harga padi tidak menentu karena tergantung pada pengaruh cuaca yang menyebabkan harga padi bisa naik turun. Jika panen terjadi pada musim hujan, harga padi bisa turun. Harga padi tersebut tidak bisa terus menetap. Kemudian tergantung pada kondisi padinya. Jika kondisi padi bagus, maka harga padi bisa naik. Kemudian misalkan harga padi awal yaitu 5.000, akan naik pada musim kering menjadi 5.100, dan jika pada musim hujan, harga padi bisa turun menjadi 4.800. Dan jika dipanen pada panen raya atau panen serentak dan atau merata, harga padi yang basah bisa jauh di bawah dari ladang menuju toke. Tapi jadi jika pada musim kering dan dipanen pada panen raya, harga padi bisa mencapai 6.000. Kemudian yang kedua, kurangnya akses jalan utama menuju sawah dikarenakan terjadi kerusakan sehingga kendaraan apapun sulit untuk melewati jalan tersebut. Yang ketiga, kerusakan pada padi yang disebabkan oleh penyakit serta musim hujan yang berkepanjangan. Nah, dari berbagai macam permasalahan yang terjadi, maka terdapat solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut, yakni yang pertama, meningkatkan harga pemasaran padi tersebut dengan cara menjaga serta merawat padi tersebut agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Salah satunya dengan memberikan pupuk sesuai kebutuhan pada padi tersebut. Kemudian yang kedua, pelaksanaan perbaikan jalan utama tersebut dengan dilakukannya gotong royong antar para petani. Dan yang ketiga, jika kerusakan pada padi disebabkan oleh walang sangit, maka solusinya yaitu dengan cara pemberian inseksida racun untuk walang sangit serta menjaga kebersihan sawah dari rumput liar. Dan jika kerusakan pada padi tersebut dikarenakan musim hujan yang menyebabkan padi tumbang karena tanaman terlalu subur sehingga batang padi tidak kuat menopang daun dan bulir padi, maka biasanya petani mengikat padi tersebut menggunakan pelapa pisang yang telah dipotong-potong membentuk seperti tali yang sudah dijemur dan dikeringkan. Nah, adapun langkah pengembangan dari permasalahan padi tersebut yaitu yang pertama, melakukan gotong royong perbaikan jalan yang dilakukan pada tanggal 2 November 2021 kemarin yang dilakukan oleh kepala desa dan anggota-anggota kepala desa serta para petani di Desa Titik Kuning, Kecamatan Pagar Merbau ini. Yang kedua, melakukan tepung tawar atau doa bersama yang dilakukan oleh seluruh petani agar padi mereka dapat membuahkan hasil yang bagus, yang dilakukan pada saat sebelum dilakukan penanaman bibit pada padi. Dan yang ketiga, melakukan arisan sesama petani sebagai ucapan syukur terhadap hasil panen padinya yang dilakukan pada saat keseluruhan daripada padi milik semua petani telah selesai dipanen. Dan yang keempat, panen, penjualan hasil panen, dan penjemuran. Panen yang dilakukan dalam 1 bulan serentak tergantung pada kondisi padinya masing-masing, dan penjemuran dilakukan ketika cuaca panas dan dilakukan di halaman rumah masing-masing ataupun dapat meminjam halaman tetangga yang tidak dipakai untuk menjemur.
kemudian, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan pada padi tersebut yaitu yang pertama adalah kepala desa, di mana beliaulah yang menjadi pemberi modal serta arahan dalam perbaikan jalan tersebut. Dan yang kedua, para petani. Tanpa adanya petani, maka proses padi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Serta yang ketiga, para pekerja tambahan. Para pekerja sebagai pembantu petani atau yang membantu petani dalam melakukan pemupukan serta melakukan panen pada padi tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah mengetahui latar belakang permasalahan pada padi ini, kemudian merumuskan permasalahan yang ada serta mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahannya, serta yang terakhir, mengetahui langkah pengembangan serta pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan pada padi tersebut. Nah, kemudian terdapat saran yang terdapat dalam pembahasan ini yaitu hendaklah kita mengetahui bagaimana permasalahan pada padi tersebut bisa dicari solusinya dalam menyelesaikan permasalahannya. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Maafkan saya jika terdapat kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian materi. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.